dukungan kawan dan alhamdulillah kami berusaha. Potong pitanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian Dinas PUPR ke bidang Ciptakarya untuk membangun sarana prasarana untuk penataan pariwisata kawasan Danau Dendam. Jadi dari masing-masing Kawasan Danau Dendam Tasuda kemudian akan ditata ulang oleh pemerintah pusat pada awal 2024 mendatang. Kawasan tersebut juga akan ditata terintegrasi dengan irigasi untuk pertanian dan kolam retensi penanganan banjir Kota Bengkulu. Penataan kawasan Danau Dendam sebagai pusat wisata, sehingga kawasan ini mudah-mudahan secara sumber daya terpelihara, termanfaatkan, dan teroptimalkan dengan baik, tapi di sisi lain menjadi pusat wisata. Menjadi sumber pengairan lahan pertanian dan juga terintegrasi kolam retensi, kata Gubernur. Proyek monumental ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur yang memajukan perkembangan daerah. Dalam upacara peresmian, Gubernur Rohidin Mersya menegaskan pentingnya jembatan ini dalam menghubungkan area objek wisata strategis di Kota Bengkulu. Jembatan ini diharapkan dapat mengatasi tantangan lalu lintas, membantu mendorong perkembangan ekonomi, dan memberikan akses yang lebih baik ke destinasi pariwisata utama, seperti Danau Dendam Tasuda. Gubernur Rohidin Mersya optimis bahwa infrastruktur baru ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah Bengkulu. Jembatan Elevated Danau Dendam Tasuda, DDTS, yang berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, diresmikan pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Peresmian ini dilakukan dan Elevated Danau Dendam Tasuda, DDTS, dipercepatan jadwal agar bisa digunakan oleh masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST.MT, mengungkapkan bahwa peresmian jembatan ini secara langsung oleh Gubernur Rohidin Mersya pada hari ini. Setelah peresmian, jembatan akan segera dibuka untuk umum, dan arus kendaraan akan dialihkan. Selain itu, jalan DDTS yang lama direncanakan akan ditutup untuk pelaksanaan penataan wisata di sekitar Danau Dendam Tasuda. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menambahkan, nantinya, PUPR bersama Dirlantas Polda Bengkulu akan memasang CCTV guna mengantisipasi hal negatif yang terjadi di jalan layang. Pengamanan kawasan elevated ini akan dipasangkan CCTV bersama Dirlantas Polda Bengkulu sebagai kontrol antisipasi hal-hal tak diinginkan, kata Tejo. Tejo juga menjelaskan bahwa uji mutu jembatan telah dilakukan secara digital oleh Universitas Gadjah Mada, UGM. Uji tersebut mencakup penilaian terhadap tekanan, seismograf, sistem getaran, kekuatan puntir, tekuk tarik, mutu beton, dan kekuatan letur. Hasil uji memenuhi Standar Nasional Indonesia, SNI. Semua sudah dilakukan dan hasilnya memenuhi syarat SNI, ujar Tejo. Awalnya, direncanakan bahwa uji kekuatan jembatan akan melibatkan 100 unit truk selama 1 bulan uji coba. Namun, dengan adanya uji coba digital menggunakan teknologi baru oleh UGM, pihak terkait yakin bahwa kualitas dan kekuatan jembatan sudah dapat dipastikan. Uji yang dilakukan UGM ini sudah kualitas dunia untuk standar pengujiannya, jadi kita yakin dengan hasil uji coba yang dilakukan. Kita tidak main-main dengan pengujian jembatan ini, tambahnya. Pihak Kementerian PUPR saat ini tengah menyusun perencanaan lanjutan untuk penataan kawasan wisata DDTS. Hal ini juga menjadi alasan pengalihan arus lalu lintas dari jalur lama ke jalur baru jembatan elevated. Setelah dibuka, jembatan ini akan dimonitor selama 6 bulan masa pemeliharaan yang berakhir pada bulan Juni tahun 2024. Nanti di bulan Juni, jembatan kita tutup dan kita cek seluruhnya. Jika tidak ada halangan, kita lanjutkan pembukaan jalan, tutup Tejo.
Peresmian jembatan elevated ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap konektivitas dan pengembangan kawasan wisata sekitar Danau Dendam Tasudah, menjadi salah satu ikon pembangunan di Kota Bengkulu. Direktur Utama PT Roda Teknindo Purajaya, Insinyur Purwanto selaku kontraktor pelaksananya dalam hal ini sebagai rekanan yang bertanggung jawab atas pembangunan jembatan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian proyek sesuai jadwal. Meskipun menghadapi tantangan besar di lapangan, sebagai profesional yang dipercaya baik secara lokal maupun nasional, mereka mampu menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Insinyur Purwanto menyatakan optimisme bahwa jembatan elevated DDTS akan menjadi destinasi wisata menarik, serta menjadi ikon bagi Provinsi Bengkulu. Selain itu juga jembatan ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur saja, tetapi juga diharapkan mengembangkan potensi wisata daerah. Sebanyak 39 pedagang yang beroperasi di area wisata Danau Dendam Tasudah, DDTS, diwajibkan untuk mengosongkan lapak dagang mereka sebelum tanggal 30 Desember tahun 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan kawasan wisata tersebut. Untuk pedagang yang terkena imbas penataan ini mencakup berbagai jenis usaha, termasuk pedagang makanan, buah-buahan, cutting, stiker, dan lainnya. Di sela-sela peresmian tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso, ST, MT, kepada Metro Update TV, menjelaskan bahwa Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan survei akhir pengukuran detail untuk perencanaan penataan kawasan wisata DDTS. Pembangunan direncanakan akan dimulai pada bulan Juni tahun 2024. Batas akhir kami minta tanggal 30 ini sudah mulai pengosongan, karena nanti kalau sudah mulai pembangunan, akan dibuka semua, termasuk yang ada di area lapak pedagang, ujar Tejo. Tejo juga menjelaskan bahwa pondok-pondok yang digunakan oleh pedagang saat ini harus dibongkar, karena seluruh area akan diaspal. Selain itu, akan ada penutupan jalan untuk sementara waktu sehingga tidak ada kendaraan yang dapat melintas di area tersebut. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Provinsi Bengkulu juga telah merancang awning yang akan dibangun khusus untuk pedagang. Namun, hanya pedagang yang telah beroperasi di lokasi tersebut yang berhak menempati awning tersebut. Relokasi tidak ada, nanti mereka sendiri yang pindah, tutup Tejo. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Safran Holland dan Iwan Metro melaporkan. Keamanan ini kami sudah melaksanakan ada 4 uji yang kita laksanakan, hammer test, terus kekuatan beton, terus pakai alat detektor beton yang dilaksanakan oleh lab UGM. Jadi kita memastikan bahwa bangunan ini secara mutu dan kualitas sesuai standar nasional Indonesia. Dan hasil ujinya dinyatakan bahwa ini seluruhnya baik kuat puntir, kuat tekan, tarik beton, segala macam sudah sesuai dengan standar yang kita rencanakan. Lahan. Kemudian sudah mulai penataan pintu air oleh Balai Wilayah Sungai. Tahun ini juga mematangkan perencanaan untuk pengawasan Danau Dendam. Kemudian di sekitar danau untuk penataan wisata, itu akan dikerjakan tahun depan. Tahun depan juga kita akan mulai melakukan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan kolam retensi yang selama ini selalu